Bab 31, Monster. Di hutan lebat, Lindong menyingkirkan tinjunya, merasakan beberapa kelemahan di tubuhnya. Berdasarkan kekuatannya saat ini, mengeksekusi Wonder Gate Cell pernah menghabiskan sebagian besar cadangan Yuan Power-nya. Untungnya, kekuatan yang dihasilkan benar-benar luar biasa dan pasti sepadan dengan biayanya. Yuan Power Seed sekarang tidak dapat menyimpan terlalu banyak Yuan Power. Akan jauh lebih baik jika aku bisa dengan cepat maju ke Temperate Body 9 Teh. Begitu dia mencapai Temperate Body 9 Teh, dia akhirnya bisa membuka dantiannya. Dantian memiliki cadangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Yuan Power Seed. Ketika dia mencapai tahap itu, dia kemudian bisa dengan bebas mengeluarkan Yuan Power-nya. Selama periode pelatihan ini, saya hampir kehabisan semua pil eliksir saya. Saat ia berpikir tentang pelatihannya, alis Lindong dirajut bersama. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia telah maju ke Temperate Body 8 Teh. Namun, ini datang dengan biaya yang sangat besar baginya. Dia telah menghabiskan sejumlah besar Stone Talisman Ling Liquid. Terlebih lagi, eliksir pils miliknya hampir habis. Saat ini, dia hanya memiliki 2 pil Flaming Crimson Reishi yang tersisa. Secara keseluruhan, pelatihan setengah bulan ini hampir menghabiskan sumber daya Lindong. Aku harus menemukan cara untuk mengamankan lebih banyak eliksir. Lindong dengan lembut menghela nafas saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya dari keluarga Lin. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan eliksir pils yang disempurnakan dari eliksir kelas bawah. Namun, dia juga tahu bahwa ramuan kelas 3 adalah barang mahal dan bahkan keluarga Lin tidak memiliki terlalu banyak. Bahkan, dia sudah sangat beruntung menerima 2 batang Flaming Crimson Reishi sebagai hadiah dorongan sebelumnya. Lindong Ge. Tepat saat dia memikirkan masalah ini, sebuah suara manis terdengar dari hutan lebat. Dia berbalik untuk melihat King Tan melompat seperti kupu-kupu dengan pancaran kegembiraan di pipinya yang kemerahan. King Tan, ada apa? Lindong dengan santai bertanya sambil tersenyum saat dia melirik ke arahnya saat dia mengangkat bagian dari batu besar yang hancur. Lindong Ge, aku sekarang memiliki kekuatan Yuan. Gedebuk. Potongan batu di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk saat Lindong berbalik dan menatap kosong ke arah King Tan. Kekuatan Yuan, apakah kamu sudah mencapai Temperate Body 6 Teh? Bagaimana mungkin? Setelah mengatasi keterkejutan awalnya, Lindong mendapatkan kembali akalnya dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Meskipun King Tan telah mengoceh tentang pelatihan untuk beberapa waktu sekarang, dia selalu mengendur. Lagi pula, latihan Temperate Body memang sangat melelahkan dan tidak cocok untuk beberapa gadis. Berdasarkan perhitungannya, bahkan jika dia diam-diam membantunya, King Tan akan membutuhkan setengah tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan ke-6 tubuh Temperate. Namun, tiba-tiba, dia datang untuk mengumumkan bahwa dia telah memiliki Yuan Power. Ini praktis tidak pernah terdengar. Itu bahkan lebih konyol daripada jimat batu. Saat Lindong berdiri, diliputi keterkejutan, King Tan mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok. Di tangannya, cahaya berkilauan dan denyut nadi yang familiar menunjukkan bahwa itu memang Yuan Power. Bagaimana ini bisa terjadi? Lindong berseru sambil menarik napas dalam-dalam. Dia belum pernah menyaksikan King Tan bekerja keras. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki kekuatan Yuan? Jika kecepatan latihannya dianggap mencengangkan, maka kecepatan King Tan hanya dapat digambarkan sebagai halus. Aku juga tidak tahu, saat aku bangun pagi ini, aku merasa ada yang salah dengan tubuhku. Dan kemudian, aku menemukan ini, King Tan berkata dengan malu-malu sambil menjulurkan lidahnya. Ekspresi Lindong berangsur-angsur berubah serius saat dia meraih tangan halus King Tan. Meskipun tangannya terasa lembut dan halus di permukaan, setelah memberikan sedikit tekanan, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa tulangnya memiliki keuletan yang luar biasa. Hasil ini hanya bisa dicapai setelah seseorang berlatih Temperate Body untuk waktu yang lama. Saat Lindong melanjutkan pemeriksaannya yang cermat, dia tiba-tiba menemukan bahwa di balik ketangguhan itu tampak sedikit kedinginan. Itu pasti karena dingin yang dingin di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di kepala Lindong. Sebelumnya, ia telah menemukan bahwa meskipun dingin-dingin di dalam tubuh King Tan kejam dan biadab, itu sangat bermanfaat bagi seorang praktisi tubuh Temperate. Tentu saja, manfaat ini hanya bisa meluas ke King Tan dan Lindong,
yang memiliki jimat batu. Selama dekade terakhir, dingin yang dingin ini secara berkala akan berkobar menyebabkan King Tan sangat kesakitan setiap saat. King Tan akan sangat kesakitan. Mungkin, bagian-bagian tubuhnya berangsur-angsur berubah karena serangan terus-menerus oleh dingin yang mendinginkan ini. Meskipun hanya sebagian kecil dari dingin yang masuk dan memperkuat tubuhnya, mereka menumpuk di tubuhnya sedikit demi sedikit. Sekarang, meskipun King Tan tidak berlatih keras, otot dan tulang tubuhnya telah diperkuat beberapa kali sampai Yuan Power akhirnya muncul. Dengan kondisi yang tepat semuanya akan mudah jatuh ke tempatnya. Meskipun dia mengalami hari demi hari latihan keras, tubuhnya secara alami memunculkan kekuatan Yuan. Tubuh King Tan pasti memiliki beberapa perbedaan dari yang lain. Lin Dong perlahan menekan keterkejutan di hatinya. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki benih kekuatan Yuan tanpa secara fisik melunakkan tubuh seseorang. Jika berita ini tersebar, seberapa hancurkah orang-orang yang berlatih mati-matian untuk mencapai lapisan ke-6 tubuh temperet? Tentu saja, ini bukan seluruh kebenaran. Lagi pula, sejak dia masih muda, King Tan akan disiksa secara mengerikan oleh dingin yang dingin setiap kali berkobar. Oleh karena itu, di satu sisi, dia sebenarnya telah membayar harga yang berbeda untuk mendapatkan benih kekuatan Yuan yang terjadi secara alami ini. Jangan beritahu orang lain tentang masalah ini. Mari kita bicara dengan ayah ketika dia kembali dan meminta pendapatnya, kata Lin Dong setelah beberapa saat ragu-ragu. Ya, King Tan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Dia tahu bahwa masalah ini sangat aneh dan jika ada berita, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Lin Dongge, beberapa hari lagi mendekati akhir bulan. Bazar di kota Qingyang akan sangat ramai. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? King Tan memohon saat dia memohon pada Lin Dong dengan mata anak anjing. Pasar, Lin Dong bingung. Bazar ini adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh beberapa pedagang yang lebih sukses di kota Qingyang dan segala macam barang akan dijual di sana. Oleh karena itu adalah tempat yang sangat populer. Bahkan, itu bisa dibilang salah satu tempat paling populer di kota Qingyang. Ya, Lin Xiajie dan yang lainnya juga pergi, King Tan terus-menerus menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang gadis muda dan hidup dan tentu saja tempat-tempat ini menggelitik minatnya. Namun, karena dia masih dihukum oleh Lin Xiao, dia tidak berani pergi sendiri. Karena itu, dia mencoba mengikat Lin Dong. Saat Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri saat sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Saat ini, dia sangat membutuhkan eliksir dan tentu saja dia tidak memiliki dana yang dibutuhkan untuk membeli eliksir selangit yang dia butuhkan. Namun, dia memiliki stone talisman Ling Liquid dan 2 pil Flaming Crimson Reishi terakhirnya. Kedua barang ini pasti sangat berharga. Secara khusus, pil Flaming Crimson Reishi sangat dihargai. Selain itu, semua item ini mengandung Ling Qi yang sangat murni. Dibandingkan dengan ramuan biasa, mereka jauh lebih kuat. Oleh karena itu, hampir dipastikan bahwa akan ada banyak orang yang berteriak-teriak untuk membeli barang-barang ini darinya. Namun, dia tidak bisa menjual terlalu banyak barang-barang ini karena dapat menimbulkan kecurigaan orang lain. Selain itu, Lin Dong sangat enggan untuk berpisah dengan salah satu batu talisman Ling Liquid atau eliksir pils miliknya. Namun, begitu dia menjual barang-barang ini, akan mudah untuk membeli ramuan yang dia butuhkan. Saat dia menemukan pemikiran ini, Lin Dong tidak bisa menahan senyum saat dia merasakan beban terangkat dari dadanya. Dia akhirnya menemukan solusi untuk masalah pelik ini. Baiklah, ayo pergi mengunjungi pasar. Setelah dia mengambil keputusan, Lin Dong tidak ingin membuang waktu lagi dan dia dengan cepat setuju dengan tertawa. Ketika dia melihat bahwa Lin Dong bersedia menemaninya ke pasar, mata King Tan melengkung menjadi bulan sabit. Ekspresi manisnya benar-benar memesona. Bab 32, Bazar Bawah Tanah. Bazar itu terletak di alun-alun utara kota Qingyang. Secara kebetulan, disinilah banyak faksi berpengaruh bertemu satu sama lain. Dan karena berbagai konflik antar kelompok, tidak satupun dari mereka yang mampu menguasai wilayah ini. Dengan demikian, bazar didirikan. Di bazar, ada berbagai pendirian yang didirikan oleh berbagai faksi di kota Qingyang. Karena pengaturan yang menguntungkan ini, sebagian besar faksi menoleransi keberadaan bazar dan akhirnya keseimbangan yang aneh dan rapuh tercapai. Bahkan di luar kota, bazar kota Qingyang sangat terkenal. Oleh karena itu, selain kerumunan lokal,
juga menarik beberapa bandit dari desa-desa tetangga. Namun, ini membantu meningkatkan keragaman kerumunan dan karenanya bahkan tiran lokal, keluarga Lai dan Xie, tidak berani merebut daerah ini untuk diri mereka sendiri karena takut menghancurkan sapi perah mereka. Ketika Lindong dan King Tan tiba di pintu masuk bazar, mereka hanya bisa terkesiap saat melihat banjir orang dan keributan di dalam bazar. Bazar ini jelas merupakan pasar terbesar di sekitar kota Qingyang dan keramaiannya memang mengintimidasi. Ayo pergi. Lindong menatap bazar dengan tatapan ingin tahu. Hari-hari ini, dia jarang berkelana ke tempat-tempat semacam ini. Meskipun demikian, sebagai seorang pemuda, dia masih penasaran dengan mereka. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan kecil King Tan dan masuk ke pasar. Di bazar, berbagai item yang ditampilkan sangat mempesona. Meskipun jalanannya relatif lebar, karena banyaknya orang yang hadir, mereka masih merasa agak sesak. King Tan dan Lindong meneteskan keringat setelah hanya berjalan melalui gang kecil. Namun, King Tan sangat bersemangat dan wajah mungilnya memerah karena kegembiraan. Bersama dengan tawanya yang menggemaskan, dia terlihat sangat imut dan secara tidak sengaja menarik banyak perhatian dari kerumunan. Saat mereka berbalik untuk melihat, banyak dari mereka yang terengah-engah saat melihat fotonya terlihat sempurna dan kulit putih bersalju. Akhirnya, mereka berdua berhenti di sebuah bangunan mewah yang terletak di ujung jalan. Bagian bazar ini dianggap sebagai distrik yang agak mewah. Keluarga Lei, keluarga Xie, dan Raging Blade Dojo semuanya memiliki toko di sini. King Tan, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali, Lindong mengingatkan King Tan sambil mengamati sekeliling. Kemudian, dia menyelinap ke kerumunan dan menghilang dari pandangan. Saat ia melintasi kerumunan, Lindong dengan santai membeli topi bambu dari sebuah toko kecil, memberinya ketenangan pikiran sebelum ia kembali ke salah satu jalan utama. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu hitam raksasa. Ada berbagai macam orang di bazar. Tentu saja, beberapa barang yang dijual di sini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, bazar bawah tanah lahir. Tempat di mana Lindong tiba adalah salah satu pasar bawah tanah. Di tempat ini, orang dapat dengan mudah menjual barang-barang mereka dengan harga yang cukup masuk akal, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Di luar pintu hitam raksasa, ada arus pengunjung yang konstan. Namun, seperti Lindong, semua pengunjung ini mengenakan topi bambu hitam untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat dia dengan ringan menghela nafas, Lindong menekan kecemasan di hatinya dan dengan tenang berjalan melewati pintu. Saat dia melangkah melewati pintu, dia bisa merasakan aura tidak menyenangkan yang menyebabkan rasa dingin terasa di kulit seseorang. Di balik pintu itu ada sebuah gang panjang. Mengikuti jalan itu, Lindong menemukan beberapa pintu yang tertutup rapat di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa disinilah transaksi terjadi dan dia dengan cepat mencari pintu yang setengah terbuka sebelum masuk. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat bahwa ruangan itu agak remang-remang dan sebuah meja besar berdiri di tengah. Bagian tengah meja terhalang oleh kisi-kisi logam hitam dan hanya beberapa inci di bawahnya ada lubang kecil. Silahkan duduk. Jika Anda memiliki barang untuk ditukar, silakan masukkan ke dalam slot. Suara yang tampaknya tua terdengar dari balik kisi-kisi logam hitam. Sekarang, ketakutan di hati Lindong telah mereda. Saat dia duduk, dia mengeluarkan botol transparan dari lengan bajunya. Terkandung di dalam botol adalah 10 tetes Stone Talisman Ling Liquid. Namun, tetes ini tidak murni karena telah diencerkan oleh Lindong. Cairan obat yang dimurnikan dari ramuan. Ini sangat baik untuk praktisi tubuh temperet dan dapat digunakan untuk tujuan pengobatan juga. Lindong sengaja serak dengan suara yang aneh. Meskipun kedengarannya mengerikan, itu membantu menutupi suara aslinya. Sebuah telapak tangan keriput mengulurkan tangan dan mengambil botol kaca. Segera setelah itu, Lindong mendengar suara menetes saat pria di dalam mencoba untuk memeriksa sifat-sifat cairan Ling. Pemeriksaan ini memakan waktu hampir 10 menit sebelum suara sekali lagi terdengar dari balik jendela itu. Cairan obat ini memiliki jumlah Ling Qi yang kira-kira sama dengan ramuan tingkat 2. Hal ini juga lembut di alam dan dengan demikian sangat cocok untuk praktisi tubuh temperet. Karena ia juga memiliki khasiat obat, saya bersedia membayar Anda dengan harga yang lebih tinggi. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Petik 2. Jari Lindong gemetar saat dia mengagumi kemampuan penjaga toko. Setelah sedikit ragu-ragu, dia menjawab, 7 batang ramuan kelas 3.
Itu terlalu banyak. Cairan obat Anda terlalu mewah untuk digunakan oleh praktisi tubuh temperet. Di sisi lain, meskipun memiliki beberapa sifat obat, juga terlalu boros untuk menggunakannya untuk pengobatan. Karena itu, tidak mudah untuk menjualnya. Setelah hening sejenak, pria di balik jendela itu menjawab. Dia jelas terganggu bahwa Lindong telah meminta jumlah yang begitu tinggi. Bagaimana kalau 3 batang eliksir grade 3? 6 batang. Lindong dengan tegas menjawab. 5 batang. Itu yang terbaik yang bisa kulakukan, seolah-olah pria di balik jendela menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan tegas. Ini jelas yang tertinggi yang bisa dia tawarkan. Sepakat. Lindong mengangkat bahunya seperti di bawah topi bambu, senyum muncul di wajahnya. 10 tetes ling liquid yang telah diencerkan sekali sebenarnya bisa ditukar dengan 5 batang eliksir grade 3. Ini adalah panen yang cukup bagus untuknya. Tidak masalah jika penjaga toko sengaja menggantinya, lagi pula dia secara pribadi tidak terlalu peduli dengan cairan ling yang diencerkan. Penjaga toko itu sangat efisien. Dalam 5 menit, sebuah kotak rumit didorong keluar dari bawah jendela. Saat Lindong membuka kotak itu, dia melihat 5 buah kuning tua seukuran ibu jari diam-diam beristirahat di dalamnya. Dia samar-samar bisa mencium aroma harum yang melayang dari mereka. Ramuan kelas 3, buah lumpur kuning. Lindong jelas mengenali buah kuning tua ini. Setelah memeriksa barang dengan hati-hati, dia mengangguk puas sambil menyimpan kotak kayu itu. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Setelah Lindong keluar dari ruangan, penghalang logam perlahan diangkat. Di belakang, berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Saat dia memegang botol, dia mencium aroma dari dalam sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Penjaga toko tua, apakah benda ini benar-benar bernilai 5 buah lumpur kuning? Berdiri di belakang lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya dengan bau haus darah menggeram. Cairan obat ini sangat bermanfaat bagi praktisi tubuh yang marah. Saya percaya bahwa keluarga Lei atau Xie, atau Raging Blade Dojo akan dengan senang hati membelinya dengan harga yang sangat mahal. Orang tua itu menjawab dengan senyum tipis. Oh, haruskah saya melakukan pemeriksaan latar belakang pada orang itu? Pria parubaya itu terkejut sesaat, namun saat kata-katanya keluar dari mulutnya, ekspresi pria tua itu menjadi gelap. Setelah menyaksikan adegan ini, pria parubaya itu segera menutup mulutnya. Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Jika Anda merusak reputasi kami, bagaimana kami akan melanjutkan di kota Qingyang? Pria parubaya itu buru-buru mengangguk setelah mendengar lelaki tua itu menegurnya. Mendengus. Pria tua itu mendengus ketika dia berdiri dan pergi dengan botol itu. Setelah Lindong keluar dari bazar bawah tanah, dia berjalan-jalan secara acak di bazar besar untuk sementara waktu sebelum dengan cepat membuang topi bambu dan menuju jalan tertentu. Di tempat mereka awalnya berpisah, Lindong dengan mudah menemukan King Tan yang masih patuh menunggunya di sana. Tepat ketika dia bersiap untuk membawanya sekali lagi berkeliaran, yang terakhir tiba-tiba menarik lengannya. Lindong mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari pintu masuk gedung. Tanpa diduga, itu adalah Lin San. Saat Lindong melihat Lin San juga menemukan mereka berdua. Awalnya, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berdiri terpaku di tempat. Lindong melirik memar di wajah Lin San. Yang terakhir tampak seperti dia telah dipukuli dengan kejam. Terpaku di tempat, Lin San menatap Lindong. Seolah-olah yang pertama ingin berjalan tapi takut karena sejarah mereka. Pada akhirnya, Lin San bingung harus berbuat apa. Hai, Lindong menghela nafas sambil menarik King Tan dan bertanya, apa yang terjadi? Lin San agak takut melirik Lindong. Setelah beberapa keraguan, yang pertama akhirnya berkata, kami bertemu dengan dari keluarga Xie itu. Setelah itu, Lin Xiajie diganggu dan kemudian kami bertarung dengan mereka, tapi, ada terlalu banyak dari mereka. Saya melarikan diri, untuk menemukan bantuan. Wajah Lin San memerah saat dia tanpa sadar menundukkan kepalanya ke bawah. Lin Xiajie juga ada di sana. Tertegun, Lindong cepat pulih sebagai alisnya erat dirajut bersama-sama. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum memerintahkan Lin San saat dia memberi isyarat dengan tangannya, bawa aku ke sana. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lin Xia. Adapun Lin Hong dan Lin San, semua bentrokan masa lalu mereka terbatas dalam keluarga.
Dia tidak berpikiran sempit untuk melihat tanpa mengangkat jari ketika hal seperti itu terjadi. Mendengar kata-kata Lindong, Lin San segera mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan heran. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan mengabaikan permusuhan masa lalu mereka dan mengulurkan tangan membantu. Dengan mata agak merah, Lin San dengan paksa mengangguk. Bab 33, Xie Ting. Kami awalnya di sini untuk bersenang-senang. Namun kami bertemu dengan dari keluarga Xie. Lin Xiajie ingin membeli perhiasan kecil tapi itu sengaja membuat keributan. Pada akhirnya, Lin Xia sangat marah sehingga dia tidak tahan lagi dan mulai berkelahi. Namun, pemimpin kelompok keluarga Xie itu adalah Xie Ting yang malang. Dia adalah adik perempuan Xie Yingying dan saat ini memiliki kekuatan temperet layar 7 terlayar. Ditambah lagi mereka memiliki lebih banyak orang. Dalam kekacauan, wanita itu mengambil kesempatan untuk menamparkan Lin Xiajie. Ketiganya dengan cepat berlari menuju gedung yang luas itu. Lin San telah menjelaskan semua yang telah terjadi secara rinci. Saat dia menjelaskan, tinjunya mengepal erat, kemarahan ekstrim di hatinya sangat jelas untuk dilihat semua orang. Lindong sedikit mengernyit, anggota generasi muda dari keluarga Xie ini benar-benar terlalu tidak terkendali. Bagaimanapun, Lin Xiajie adalah seorang gadis, memukul wajahnya sudah melewati batas. Orang-orang dari keluarga Xie memang sangat menjijikkan. Di satu sisi, King Tan marah. Tidak peduli apa, sebagai anggota keluarga Lin, mereka sekarang harus menunjukkan persatuan. Mari kita membuat sedikit lebih cepat. Lindong mengangguk setuju saat dia sekali lagi mempercepat. Jauh di dalam gedung ada area luas yang dipenuhi puing-puing. Di sekelilingnya ada beberapa toko yang agak populer. Semua jenis ramuan, senjata, armor dan bahkan manual seni bela diri dan kristal dipajang. Tempat ini terhitung sebagai salah satu distrik kelas atas di pasar. Mereka yang datang ke sini kebanyakan adalah orang-orang dengan status tertentu di kota Qingyang. Dan pada saat ini, ada banyak orang berkerumun di sekitar tempat di tepi ruang terbuka, menatap dua kelompok di dalamnya. Anggota dari kedua belah pihak cukup muda, namun suasana yang mereka pancarkan tampak sangat intens. Keluarga Xie dan Lin keduanya dianggap sebagai faksi utama di kota Qingyang. Namun, kebanyakan orang juga tahu bahwa keluarga Lei dan Xie terus-menerus berusaha melemahkan keluarga Lin. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang terkejut melihat generasi muda mereka bentrok. Lin Xia, serahkan kalung kristal rubah, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Berdiri di kepala generasi muda keluarga Xie, seorang wanita muda berpakaian elegan dengan bangga berdiri saat dia berkomentar dengan sedikit ejekan di wajahnya yang oval. Bersama dengan bibirnya yang tipis, dia mengeluarkan aura kasar. Berikan padamu. Lin Xia mendengus saat dia menghadapi wanita muda di seberangnya. Di pipinya, ada sidik jari merah samar, yang ditinggalkan oleh wanita jalang itu ketika dia sedang berjuang dengan yang lain. Lin Xia segera merobek kalung putih salju itu. Dia mengerti bahwa ini hanyalah aksesori dan berdasarkan status Xie Ting, dia hampir tidak bisa merawat barang seperti itu. Sebaliknya, dia hanya sengaja menimbulkan masalah. Seperti yang diharapkan Lin Xia, setelah menyaksikan dia merobek kalung itu, alis Xie Ting terangkat saat dia mencibir, kamu benar-benar keras kepala. Sepertinya aku harus berurusan denganmu hari ini. Xie Ting, jangan terlalu sombong. Lin Hong, yang berdiri di belakang Lin Xia, berteriak. Dia tampak agak compang-camping, seolah-olah dia baru saja melalui perkelahian. Apa yang bisa kalian lakukan? Jika bukan karena kemurahan hati keluarga Xie kita, apakah menurutmu keluarga Lin dapat bertahan di kota Qingyang? Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mulut Xie Ting meringkuk saat dia mengejek mereka. Hehe, mari kita beri mereka pelajaran. Di masa depan, mereka akan tahu siapa tuannya. Berdiri di samping Xie Ting, seorang pemuda berpakaian kuning tertawa dengan cara yang aneh. Ya, tepat ketika anak muda berpakaian kuning menyelesaikan kalimatnya, anak muda lain yang berdiri di samping segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya mereka berdua memiliki daya tarik di antara generasi muda di keluarga Xie. Ekspresi Lin Hong menjadi gelap setelah mendengar percakapan mereka. Dia tahu bahwa di sisinya, hanya dia dan Lin Xia yang berada di temperet bodi 7 terlayar, sementara di sisi lain, mereka memiliki 3 orang di temperet bodi 7 terlayar. Jika mereka benar-benar bentrok bersama, mereka pasti akan kalah. Bagus, ayo beri mereka pelajaran dan tempatkan mereka di tempatnya,
keluarga asing tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga lokal, seperti iblis kecil. Xie Ting tersenyum sambil menatap Lin Xia dengan kejam. Melihat bahwa Xie Ting setuju, anggota generasi muda keluarga Xie mulai bersemangat saat mereka menatap Lin Xia dan teman-temannya dengan jahat. Menyerang. Segera, cahaya-cahaya meledak di tubuh Xie Ting dan dua anak muda lainnya. Mereka bertiga segera berlari menuju Lin Xia dan Lin Hong saat anggota generasi muda keluarga Xie lainnya juga bergegas maju dan mencegat anggota keluarga Lin lainnya. Ekspresi Lin Hong dan Lin Xia menjadi sedih saat mereka melihat mereka bertiga berlari ke arah mereka. 2 lawan 3, mereka tahu bahwa mereka pasti akan menderita. Swoosh! Namun, tepat sebelum ketiganya mencapai Lin Xia dan Lin Hong, sebuah suara tiba-tiba bergema dari samping. Mereka bertiga buru-buru menghindar saat 3 potong batu terbanting keras ke tiang di dekatnya, melepaskan bunyi gedebuk yang dalam. Siapa itu? Ketiganya mengerutkan alis mereka saat mereka menyaksikan perkembangan yang tak terduga ini. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat 3 sosok bergegas mendekat. Memimpin gerombolan itu adalah Lin San, yang sebelumnya melarikan diri setelah dipukuli dengan keras. Lin Dong, Lin Xia dan Lin Hong tersentak bersamaan saat mereka melihat sosok di belakang Lin San. Seketika, kegembiraan memenuhi mata mereka. "Apa kamu baik-baik saja?" Lin Dong bertanya sambil memimpin 2 lainnya menuju kerumunan. Saat dia melirik Lin Xia, alisnya terjalin erat setelah dia melihat sidik jari merah di pipi Lin Xia. "Lin Dong, Anda adalah orang yang tiba-tiba muncul dari keluarga Lin." Xie Ting berkata saat matanya melesat ke tubuh Lin Dong. Sudut mulutnya tertarik ke bawah. "Mengapa kamu di sini?" Setelah beberapa saat senang, Lin Xia sedikit khawatir lagi. Bahkan jika Lin Dong tiba, itu hanya akan menyebabkan jalan buntu sekarang. "Kami datang ke sini untuk bersenang-senang dan kebetulan bertemu Lin San." Lin Dong menjawab sambil tersenyum. Sampai sekarang, dia belum melihat Xie Ting yang angkuh itu, apalagi menjawab pertanyaannya. Tindakan Lin Dong secara tidak sengaja membuat marah Xie Ting. Dia tidak terbiasa diperlakukan seperti udara. Saat amarah menyelimuti pikirannya, tiba-tiba seseorang di sampingnya menggumamkan sesuatu di telinganya. "Cei, kupikir dia seseorang. Ternyata dia adalah putra Lin Xiao yang cacat." Xie Ting mencibir. Tubuh Lin Dong dengan jelas membeku sebelum dia berbalik terlebih dahulu untuk melihat wajah Xie Ting dan kemudian tertawa. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Xie Ting. "Hati-hati." Melihat tindakannya, Lin Xia buru-buru memperingatkan. Lawannya adalah ketiga praktisi temperet bodi 7 layar. "Hehe, biarkan aku menguji seberapa bagus yang disebut jenius keluarga Lin ini." Mengamati Lin Dong saat dia berjalan, anak muda berpakaian kuning itu hanya bisa mencibir sebelum dengan cepat melangkah maju saat cahaya lemah dengan cepat mengembun di tengah telapak tangannya. Berdebar, saat anak muda berbaju kuning menyerang Lin Dong, suara gedebuk segera mengikuti saat sesosok terbang mundur di bawah tatapan heran kerumunan sebelum akhirnya mendarat dengan keras ke tanah. Saat mereka menatap sosok anak muda berbaju kuning yang menyedihkan, banyak dari mereka terkejut. Bahkan para penonton di sekitarnya juga menatap heran pada Lin Dong yang dengan mudahnya mengalahkan seorang praktisi temperet bodi 7 layar. Sepertinya jenius yang baru bangkit dari keluarga Lin ini memang memiliki beberapa keterampilan. Xie Zhen. Ekspresi Xie Ting dan anggota generasi muda keluarga Xie lainnya dengan cepat berubah setelah melihat Lin Dong menyapu anak muda berpakaian kuning dengan satu sapuan telapak tangannya. "Kamu berani menyerang anggota keluarga Xie kami, kamu hanya mencari kematian." Pemuda temperet bodi 7 layar lainnya bergegas ke depan, sedikit tidak percaya apa yang terjadi saat kemarahan panas membara di matanya. Demikian juga, sosoknya langsung terpesona oleh Lin Dong dengan dorongan telapak tangannya. Kali ini, beberapa orang tersentak. Pertama kali mungkin keberuntungan tetapi yang kedua jelas bukan kebetulan yang beruntung. Lapisan 8 tubuh marah. Lin Xia, Lin Hong dan yang lainnya dengan bodohnya menatap punggung Lin Dong. Begitu mudahnya mengalahkan lawan lapisan 7 tubuh temperet hanya bisa berarti bahwa kekuatan Lin Dong telah melangkah ke lapisan ke-8. "Kamu, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Adikku dan gengnya juga ada di sini. Jika kamu tidak ingin dipukuli, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini." Menatap betapa mudahnya Lin Dong mengirim keduanya dan kemudian mulai menutup jarak di antara mereka, wajah Xie Ting akhirnya menjadi pucat. Namun dia masih mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Lin Dong.
Dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani memukulnya. Dihadapkan dengan wajah pucat berbentuk oval di depannya, Lindong tertawa saat cahaya dingin bersinar di matanya. Dia mengangkat telapak tangannya. Berhenti. Pada saat Lindong mengangkat tangannya, sebuah suara yang tajam dan jelas segera terdengar. Selanjutnya, angin kencang melesat lurus ke arah Lindong. Pak, tepat sebelum teriakan itu menghilang, ekspresi Lindong sedikit menggelap. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, telapak tangannya dengan cepat tersentak sebelum akhirnya menamparkan wajah Si Eting dengan keras. Tamparan keras dan jelas ini menyebabkan seluruh area menjadi sunyi. Bab 34, Leili. Satu persatu, tatapan heran menatap Si Eting, yang pipinya memerah setelah menerima tamparan Lindong. Ruang yang tadinya bising menjadi benar-benar sunyi. Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum beberapa orang mendapatkan kembali akalnya dan menatap aneh pada Lindong, jelas terperangah dengan keputusannya. Tidak peduli penghinaan apa yang keluar dari mulutnya, Si Eting dianggap cantik. Namun ini tidak menyebabkan sedikit keraguan di pihak Lindong. Kejam dan tegas, beberapa orang di kerumunan diam-diam mengevaluasi Lindong di dalam hati mereka. Metode jenius ini, yang baru saja muncul dari keluarga Lin, tampak agak berbeda. Lin Xie dan yang lainnya juga terpana oleh tindakan Lindong. Saat mereka menatap Si Eting yang linglung, yang memegang pipinya, sebuah sensasi muncul di hati mereka. Pelacur ini selalu membenci keluarga Lin mereka dan melihatnya ditampar oleh Lindong sangat memuaskan. Sama seperti tamparan mendarat di wajah Si Eting, Lindong tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang lain dan dengan kuat menangkap pukulan eksplosif yang menuju ke arahnya. Yang mengejutkannya, ternyata itu adalah batu pecah. Namun kekuatan di balik batu itu tidak mampu membuat lengan Lindong bergerak sama sekali. Kamu memukulku, kamu benar-benar berani memukulku. Saat Lindong meraih batu yang pecah, Si Eting akhirnya sadar kembali. Sensasi terbakar di pipinya menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Lindong dengan ekspresi mengerikan, wajahnya kehilangan semua jejak dari tampilan yang sebelumnya angkuh. Akan selalu ada harga yang harus dibayar untuk berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Lindong meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa, berani memukulku? Ekspresi santai Lindong membuat Si Eting hampir gila. Sejak muda, siapa yang berani menyentuhnya? Wajah cantiknya sedikit berkedut. Detik berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya dan dengan kejam mengayunkannya ke wajah Lindong. Pak, Lindong mengulurkan telapak tangannya dan dengan mudah menghentikan telapak tangan Si Eting. Tepat saat dia hendak mendorongnya, tiba-tiba teriakan dingin bergema dari kejauhan. Saya pikir, itu sudah cukup. Kekuatan Yuan yang berkumpul di telapak tangan Lindong secara bertahap mundur saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan mantel bulu rubah mendekati mereka dari kejauhan. Wanita muda itu memancarkan aura elegan dan penampilannya memiliki kemiripan dengan Si Eting. Namun, dia tidak menunjukkan aura yang tidak masuk akal atau jahat seperti Si Eting. Faktanya, wanita ini terlihat sangat mudah didekati, dan fakta ini menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Saudari, setelah melihat wanita muda itu, mata Si Eting memerah saat dia memanggil. Keluarga Xie, Xie Yingying. Pada titik ini, Lindong juga menemukan identitasnya. Ini adalah anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Xie, Xie Yingying. Kamu pasti Lindong, tindakan Anda dari sebelumnya tidak baik. Terkadang, bertindak gegabah dapat menyebabkan seluruh keluargamu menderita. Xie Yingying menatap Lindong dengan mata air musim gugurnya saat dia mengucapkannya dengan santai dengan sedikit nada dingin dalam suaranya. Di mana Anda saat mereka menindas orang-orang dari keluarga Lin kami? Lindong menjawab dengan mencibir saat dia melepaskan Si Eting sambil bertemu dengan tatapan wanita muda kurus di depannya. Xie Yingying mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak menjawab, Lindong melanjutkan, lepaskan aku omong kosongmu. Pada akhirnya, siapapun yang lebih kuat akan berkuasa. Sejak lama, keluarga Xie Anda telah menargetkan keluarga Lin kami. Jika kalian memiliki kemampuan, Anda akan mengusir kami keluar dari kota Qingyang. Alasan mengapa kami masih bertahan adalah karena kalian tidak memiliki kekuatan dan bahkan jika kamu bisa, kamu tahu bahwa harga yang harus dibayar akan terlalu tinggi. Dia memukul anggota keluarga Lin saya. Itu benar bahwa aku memukulnya kembali. Jika Anda ingin menimbulkan lebih banyak masalah, silakan, tetapi lepaskan saya dari omong kosong konyol Anda. Petik 2.
Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang di kerumunan di sekitarnya mengangguk. Kata-kata Lindong kasar, namun juga masuk akal. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin telah berkembang pesat, dan meskipun mereka tidak secara langsung bersilang pendapat dengan keluarga Xie atau Lei, kebanyakan orang tahu bahwa keluarga Lin tidak akan kalah dalam segala hal dari keluarga Xie atau Lei. Namun, jika kedua keluarga bersekutu, mereka pasti akan mengalahkan keluarga Lin. Meskipun demikian, Raging Blade Dojo tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, setelah keluarga Lin tersingkir, mereka tahu bahwa target berikutnya kemungkinan adalah mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, keseimbangan yang rapuh telah memeriksa 4 faksi utama ini. Oleh karena itu, kekanak-kanakan untuk membahas faksi mana yang akan melenyapkan yang mana. Xie Yingying kehilangan kata-kata atas jawaban Lindong. Wajahnya langsung berubah sedikit jelek. Ya, kata yang bagus. Memang, siapapun yang lebih kuat akan memerintah. Petik 2. Tepat ketika Xie Yingying terdiam, sebuah tawa tiba-tiba terdengar dan sesosok melompat turun dari lantai 2. Meluruskan punggungnya, tekanan luar biasa dirasakan oleh setiap anggota generasi muda yang hadir. Lei Li. Saat mereka menatap pemuda berbadan tegap, ekspresi Lin Xia dan yang lainnya berubah dan mereka dengan cepat berkerumun di belakang Lindong, ekspresi khawatir di mata mereka. Kakak Lei Li, anggota keluarga Xie berteriak kegirangan. Secara khusus, Xie Ting bahkan lebih gembira. Lei Li, dia seharusnya tunangan Xie Yingying dan yang disebut sebagai anggota generasi muda nomor 1 di kota Qingyang. Alis Lindong berkerut saat dia menatap pemuda itu. Yang terakhir berusia sekitar 17 hingga 18 tahun dan tubuhnya sangat tinggi dan tegap. Selain itu, karena dia cukup tampan dan memiliki senyum cerah dan percaya diri, dia memiliki pesona yang kurang dari anggota generasi muda lainnya. Yingying, biarkan aku yang menanganinya. Lei Li tersenyum saat dia dengan lembut menatap Xie Yingying. Ya, saat melihat Lei Li, Xie Yingying juga tersenyum kecil. Segera setelah itu, dia berbalik untuk melihat Lindong saat ekspresi puas muncul di bibirnya. Kamu pasti Lindong. Haha, harus saya akui, saya setuju dengan apa yang Anda katakan sebelumnya. Namun, mari kita perjelas satu masalah. Jika bukan karena intervensi Raging Blade Dojo, keluarga Lin pasti sudah diusir dari kota Qingyang seperti anjing yang melarikan diri dengan ekor di bawah kaki mereka. Lei Li terkekeh sambil mengamati Lindong. Jika keluarga Lei dan Xie bukan sekutu, Anda tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah semua, itu hanya jika, Lindong dengan santai menjawab sambil tersenyum. Baiklah, kamu punya cara dengan kata-kata. Mata Lei Li menyipit saat dia mengangkat bahunya sebelum meretakkan buku-buku jarinya. Dia menatap tepat ke arah Lindong dan dia tersenyum. Saya harus mengakui sekali lagi bahwa saya sepenuhnya setuju dengan hal lain yang Anda katakan sebelumnya. Pada akhirnya, yang lebih kuat berkuasa. Saat ini, mungkin kekuatanku lebih kuat darimu dan aku ingin membalas tamparan yang kau berikan pada Ting Er. Setelah mendengar kata-kata Lei Li, ekspresi Lin Xia dan yang lainnya langsung berubah. Dikatakan bahwa Lei Li telah lama maju ke lapisan ke-9 Temperet Body. Meskipun Lindong berada di Temperet Body 8 layar, dia tidak mampu melawan Lei Li. Berdebar, Lei Li jelas tidak berencana untuk membiarkan Lindong menolaknya kapan saja. Jadi, saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia segera berlari ke depan dan muncul di depan Lindong. Di tinjunya, cahaya tebal dengan cepat muncul dan kekuatan di balik pukulan itu menyebabkan Lin Xia dan yang lainnya menjadi pucat. Mundur, saat dia melihat serangan kilat Lei Li, ekspresi Lindong terfokus saat punggungnya menghantam Lin Xia dan yang lainnya, mendorong mereka ke samping. Segera setelah itu, serangkaian gema yang tajam bergema di alun-alun. Papa, menembus gema ke-9 tinju. Setelah mendengar suara yang akrab ini, banyak orang di kerumunan terkejut saat mereka menatap Lindong dengan kagum di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir ini benar-benar bisa menguasai penetrating fist pada usia yang begitu muda. Namun, hanya berdasarkan itu saja, itu masih tidak cukup untuk menahan serangan Lei Li. Pak, hampir seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan orang banyak. Setelah gema ke-9 terdengar, gema kecil yang lembut terdengar dari dalam tubuh Lindong. Namun, gema ini hanya terdengar oleh Lindong. Bang! Di bawah tatapan waspada dari kerumunan, keduanya bentrok bersama dengan pukulan kuat mereka menyebabkan gelombang kejut tak terlihat raksasa menyebar dari pusat gempa.
Bab 35, Pertukaran Awal. Berdebar, suara teredam rendah terdengar saat kedua tinju bertabrakan. Dampak yang dihasilkan menyebabkan semua debu di tanah di sekitarnya benar-benar tertiup angin. Hasil yang diharapkan orang banyak tidak terwujud. Sebaliknya, tubuh Lindong berdiri kokoh tertanam di tanah seperti batu raksasa setelah ia menerima pukulan lapisan 9 temperet body Lei. Deng-deng, suara langkah kaki. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan. Lei mundur 2 langkah, sementara Lindong jatuh 3 langkah. Secara keseluruhan, serangan Lei tidak memiliki dampak yang diharapkan seperti yang dibayangkan orang banyak. Dia benar-benar berhasil menerima pukulan itu. Saat mereka menatap Lindong, yang akhirnya cocok dengan Lei, ekspresi terkejut muncul pada setiap anggota generasi muda. Lagi pula, Lei memiliki reputasi legendaris di kota Qingyang dan banyak orang berspekulasi bahwa dalam waktu setengah tahun, dia akan menembus temperet body 9 terlayar dan naik ke level Earthly Yuan. Pada saat itu, kekuatan keluarga Lei akan melambung lagi. Di antara generasi muda di kota Qingyang, Lei secara universal diakui sebagai nomor 1. Namun, hari ini, yang disebut nomor 1 ini sebenarnya dihentikan oleh anggota yang lebih muda dari keluarga Lin. Perkembangan yang mengejutkan ini menyebabkan banyak mata orang terbelalak. Ekspresi wajah Xie Yingying dan Xie Ting berubah saat ekspresi kecemasan muncul di mata mantan. Sepertinya pendatang baru Lindong ini benar-benar mampu. Dalam sekejap mata, Xie Yingying menjadi tenang. Meskipun Lindong secara tak terduga menahan serangan Lei, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Lei. Bagaimanapun, Lei berada di lapisan ke-9 temperet body. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Lindong, yang hanya berada di temperet body 8 terlayar, dia masih jauh lebih kuat. Selanjutnya, dalam pertukaran mereka sebelumnya, Lindong telah menggunakan seni bela diri sementara Lei tidak. Oleh karena itu, jika mereka melanjutkan dan bertarung dengan serius, kerugian Lindong adalah kesimpulan yang sudah pasti. Menembus gema ke-9 tinju, tidak buruk. Saat Lei melangkah mundur, dia menatap Lindong dengan tatapan heran. Segera setelah itu, dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak heran kamu bisa bertindak begitu angkuh. Ternyata Anda memiliki beberapa kemampuan. Namun, Anda mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Setelah dia berbicara, di tangan Lei yang seperti cakar, cahaya tebal muncul saat kekuatan Yuan bergelombang. Sepertinya dia akhirnya akan menggunakan seni bela diri untuk menghadapi lawannya. Setelah menyaksikan pemandangan ini, kegembiraan yang dirasakan Lin Xia dan yang lainnya langsung berubah menjadi ketakutan. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya Lei akhirnya menjadi serius. Ekspresi Lindong tenang. Dia tahu bahwa ada jurang yang sangat lebar antara temperet body 8 terlayar dan 9 terlayar. Bahkan jika dia telah menggunakan gema ke-10 dari Penetrating Fist, dia hampir tidak bisa menandingi Lei. Lebih jauh lagi, yang terakhir jelas telah berlatih seni bela diri, dan berkat latar belakang keluarga Lei yang kuat, dia mungkin cukup berpengalaman di dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka bertarung dengan serius, Lei mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Meskipun demikian, Lindong yakin bahwa bahkan jika Lei menang, itu akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Lindong menghela napas dalam-dalam saat dia meregangkan 10 jarinya. Dia sangat ingin mengetahui seberapa kuat teknik segel gerbang ajaibnya bersama dengan kekuatan penuhnya. Meskipun itu hanya bab pertama dari segel gerbang ajaib, yang telah ditinggalkan oleh Lin Xiao dan Lin Zentian, Lindong tahu bahwa kekuatan seni bela diri ini menjadi lebih kuat setelah disempurnakan oleh bayangan bersinar jimat batu. Lebih banyak penonton berkumpul saat mereka menyaksikan ketegangan yang meningkat di atmosfer sekitarnya. Mereka sangat tertarik untuk mengetahui, apakah bakat mendatang yang muncul dari keluarga Lin dapat menandingi jenius muda legendaris Lei. Dengan telapak tangannya ditekuk ke belakang, tatapan Lei ke arah Lindong berubah semakin ganas. Keluarga Lei dianggap sebagai faksi paling mapan di kota Qingyang dan mereka sering membenci faksi lain seperti keluarga Lin yang tiba-tiba menyerbu dan berkuasa. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika dia tidak sepenuhnya mengalahkan Lindong, dia akan menjadi bahan tertawaan. Hehe. Tempat ini sangat ramai. Saat kekuatan Yuan dalam tubuh Lei mulai berputar, tawa menghina terdengar. Beberapa saat kemudian 10 sosok melompat dari gedung di dekatnya dan langsung berjalan menuju kerumunan.
10 tokoh ini semuanya anak muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan gambar pedang besar yang menari liar dijahit di area dada mereka. Dojo Pedang mengamuk. Lindong sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini. Dia mengenali mereka berdasarkan gambar di baju mereka. Mereka berasal dari Raging Blade Dojo, faksi besar ketiga yang berdiri di level yang sama dengan keluarga Xie dan Lei. Memimpin sekelompok anak muda yang ramah adalah seorang pria muda yang kurus. Pemuda itu memiliki telapak tangan yang luar biasa besar dan penuh dengan bekas luka yang jelas disebabkan oleh seringnya berlatih menggunakan pedang. Dia pertama kali memelototi Lei Li sebelum dia mengangkat ibu jarinya dan tersenyum pada Lindong. Kamu pasti Lindong dari keluarga Lin. Keberanian dan wawasan Anda memang cukup bagus. Petik 2. Yu, ini antara aku dan dia. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Lei Li berteriak pada pemuda yang tersenyum dengan ekspresi gelap di wajahnya. Jika aku tidak turun tangan, bukankah kalian akan bertingkah seolah-olah seluruh kota Qingyang adalah milikmu? Yun memutar matanya saat dia menjawab dengan mengejek. Melihatnya, terbukti bahwa dia memiliki hubungan darah yang buruk dengan Lei Li dan yang lainnya. Hehe, Lei Li. Karena Anda ingin bertarung, bagaimana kalau saya bergabung? Saat dia tersenyum, Yun menjawab sambil menatap Lei Li dengan penuh semangat dan menjilat bibirnya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lei Li semakin gelap. Dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan Yun. Namun, orang-orang dari Raging Blade Dojo adalah dan mereka suka berkelahi. Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan bertarung sampai akhir seperti orang gila. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Lei Li ingin menghindari pertengkaran dengan yang terakhir. Yun, kakak Lei Li tidak ingin bertarung denganmu. Berkeliling untuk menimbulkan masalah, apakah itu gaya Raging Blade Dojo-mu? Xie Yingying bertanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu apakah itu gaya Raging Blade Dojo, tapi itu pasti gaya saya. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat mendiskusikannya dengan saya, berpikir saya mungkin tidak akan menerimanya. Menghadapi sarkasme dalam kata-kata Xie Yingying, Yun malah menjawab dengan serius sambil menganggukkan kepalanya. Xie Yingying menggigit bibir merahnya saat ekspresi wajahnya berubah sedikit hitam. Sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya hari ini. Pertama, dia bertemu dengan pembicara langsung yang keras, Lindong, dan sekarang dia telah bertemu dengan seorang penjahat. Oleh karena itu, kemarahan memenuhi seluruh tubuhnya. Pada jawaban Yun, Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia sepertinya menyukai orang yang pintar ini. Wajah Lei Li berkedut saat ekspresinya menjadi gelap. Baiklah, kalian semua telah menyebabkan cukup banyak masalah. Sudah waktunya untuk pulang, ini adalah tempat untuk melakukan bisnis. Petik 2. Saat suasana benar-benar terganggu oleh Yun, suara pasrah terdengar dari gedung di dekatnya. Ketika kerumunan itu berbalik untuk melihat, mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di atas dan melihat ke bawah ke arah mereka. Di belakangnya, berdiri kerumunan pria besar kekar. Pria itu bertanggung jawab atas alun-alun. Namanya Wang Jin dan dia adalah seorang praktisi Yuan duniawi. Berdiri di belakang Lindong, Lin Xia dengan lembut berkata. Saat ini, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Sekarang pria ini telah muncul, tirai akhirnya akan menutup drama ini. Setelah Wang Jing muncul, alis Lei Li mengernyit saat dia menyadari bahwa hari ini akan menjadi kesempatan yang sulit untuk bergerak. Saat kekuatan Yuan yang bergelombang menghilang di telapak tangannya, dia berbalik untuk melihat Lindong sebelum dengan dingin berkata, kamu beruntung hari ini. Yakinlah, ketika perburuan Qingyang tiba, saya akan memastikan untuk memberikan perhatian khusus dari Anda. Karena saya berjanji untuk mengambil kembali tamparan yang Anda berikan kepada Ting Er, saya akan memastikan untuk menepati janji saya. Juga, Yun, aku pasti akan memberimu pukulan yang bagus selama berburu. Ketika saat itu tiba, jangan meringkuk. Saat dia selesai, Lei Li mencibir dan berbalik untuk pergi bersama Xie Yingying dan yang lainnya. Pada hari-hari berikutnya, dia tahu bahwa begitu dia maju ke tingkat Yuan duniawi, dia dapat dengan mudah menangani Lindong dan Yun bersama-sama. Saat dia menatap punggung Lei Li, Lindong sedikit menyipitkan matanya saat senyum terbentuk di bibirnya. Perburuan kota Qingyang, dia sekarang mulai menantikannya. Bab 36, Pertemuan Keluarga. Saat Lin Xia dan yang lainnya melihat Lei Li akhirnya pergi, mereka diam-diam menghela nafas lega di hati mereka.
Meskipun Lindong telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan selama periode waktu ini, bahkan mereka tidak menyukai peluang Lindong melawan jenius terkenal Lei Li. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menghindari perkelahian. Hehe, Lin Xia, sepertinya orang yang luar biasa akhirnya muncul dari keluarga Lin. Setelah dia melihat Lei Li pergi, Wu Yun berbalik dan mengalihkan pandangannya ke Lindong sebelum dia akhirnya menatap Lin Xia dan tersenyum. Lin Xia memutar matanya sebagai tanggapan. Segera setelah itu, dia menepuk bahu Lindong. Dengan ekspresi bangga, dia berkata, tentu saja. Mengingat kecepatan Lindong Biaode, dia dapat dengan mudah melampaui kalian semua. Lindong menggelengkan kepalanya dengan pasrah saat dia melihat seberapa besar kepercayaan yang diberikan Lin Xia padanya. Kemudian, sambil tersenyum, dia memberitahu Wu Yun, terima kasih telah membantu hari ini. Dia jelas menyadari bahwa Wu Yun campur tangan untuk menciptakan kekacauan dan mencegah Lei Li menyerangnya dengan damai. Tidak perlu terima kasih. Lagi pula, kami juga berselisih dengan Lei Li. Jika saya bisa membuatnya menderita, saya akan dengan senang hati melakukannya. Wu Yun tersenyum sambil menjentikkan tangannya. Dia tidak menunjukkan udara apapun di depan Lindong. Wu Yun telah mengamati selama percakapan singkat dengan Lei Li, bahwa Lei Li sama sekali tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Lindong tersenyum. Sepertinya Raging Blade Dojo dan keluarga Lei dan Xie tidak memiliki hubungan yang baik. Dalam hal ini, itu mungkin kabar baik bagi keluarga Lin. Lagi pula, jika tiga faksi utama ini bersekutu, bahkan dengan kembalinya Lin Xiao, keluarga Lin pasti akan dikalahkan. Sudah larut, aku akan bergerak dulu. Haha, Lindong, sampai jumpa lagi di perburuan. Namun, ketika saat itu tiba, mari berharap untuk pertarungan yang bagus. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Wu Yun tersenyum dan melambaikan tangan. Kemudian, dia pergi bersama orang-orangnya. Ayo kembali juga. Saat dia melihat tempat itu kosong, Lindong tersenyum dan berbalik untuk memberitahu Lin Xia dan yang lainnya. Tentu, setelah konflik dramatis sebelumnya, Lin Xia dan yang lainnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera menganggukkan tangan. Di bawah tatapan waspada kerumunan, aliran orang keluar dari tempat kejadian. Ketika mereka kembali ke keluarga Lin, Lindong dan King Tian tidak segera kembali ke puncak bukit kecil mereka. Bagaimanapun, itu adalah akhir bulan dan juga waktu untuk pertemuan keluarga Lin. Selama waktu ini, setiap anggota kunci keluarga Lin akan berkumpul bersama dan melaporkan semua berbagai peristiwa yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di masa lalu, Lindong tidak diundang ke pertemuan ini. Namun, sejak kompetisi keluarga, statusnya dalam keluarga Lin telah meroket. Karena itu, dia sekarang mendapat tempat di family gathering ini. Bulan purnama tergantung di langit malam yang cerah saat cahaya bulan yang dingin mengalir ke tanah dan menyelimuti bumi. Halaman belakang keluarga Lin sangat ramai ketika puluhan orang tertawa dan berbicara dengan riang di sekitar meja bundar besar. Lindong duduk di sudut kiri, dan di sampingnya adalah Lin Xia, Lin Hong dan anggota generasi muda elit lainnya dari keluarga Lin. Pada family gathering ini, satu-satunya kesempatan yang menggembirakan bagi Lindong adalah akhirnya melihat Lin Xiao, yang telah sibuk menangani urusan Blazing Manor. Secara alami, Lin Zentian duduk di kepala meja makan. Saat ini, lelaki tua itu sedang mengobrol dengan Lin Xiao dan menanyakan kabar terbaru tentang Blazing Manor. Setelah penyelidikan singkat, dia menganggukkan kepalanya dengan puas sebelum akhirnya dia berbalik untuk menatap Lindong dengan ceria. Hari ini, saya menerima berita. Ternyata, orang-orang muda ini telah bentrok dengan anggota generasi muda dari keluarga Xie. Pada akhirnya, mereka bahkan menarik perhatian Lei Li. Perhatian semua orang segera diarahkan ke Lin Zentian. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi beberapa orang dewasa menjadi gelap saat mereka menatap anak-anak mereka sendiri dengan kasar. Kejadian seperti ini cenderung sering terjadi. Namun, setiap kali, anak-anak nakal ini akan kembali dengan ekor di antara kaki mereka, menyebabkan orang tua mereka sedikit frustrasi. Namun ketika orang tua mereka mencoba untuk berunding dengan orang tua dari pihak yang bertanggung jawab, mereka sering tidak berhasil karena pihak lain akan menganggapnya sebagai perselisihan kekanak-kanakan. Ayah, masalah ini kemungkinan disebabkan oleh putriku Lin Xia. Ketika saya kembali, saya akan memberinya pelajaran. Lin Ken, yang duduk di satu sisi, menggeram. Haha, tidak perlu khawatir. Kali ini, mereka tidak mempermalukan keluarga Lin kami.
Lin Zentian tersenyum sambil melambaikan tangannya. Bahkan, sepertinya lelaki tua ini cukup senang. Dia dengan riang melanjutkan, ternyata bocah kecil Lin Dong ini memiliki potensi yang lebih tersembunyi daripada ayahnya Lin Xiao. Dia tidak hanya memecat dua pemuda temperet bodi 7 teh layar, tetapi dia bahkan berhasil menghentikan Lei Li. Ini adalah pencapaian yang sangat terpuji. Oh, setelah mendengar kata-kata ini, kerumunan sedikit terkejut. Lin Xiao bahkan lebih terpana karena dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Dong tidak dikalahkan bahkan setelah bentrok dengan Lei Li. Benarkah itu? Lin Xiao tidak bisa tidak bertanya. Di bawah tatapan waspada dari kerumunan, Lin Dong terpaksa menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, saya menggunakan penetrating fist, sedangkan Lei Li tidak menggunakan seni bela diri apapun. Itu tidak boleh dihitung sebagai hasil imbang. Namun, Lei Li telah lama maju ke temperet bodi 9 teh layar. Sungguh luar biasa bahwa Anda dapat menggunakan penetrating fist untuk menjembatani kesenjangan itu. Lin Ken tersenyum dan berkata, Lin Dong seharusnya maju ke temperet bodi 8 teh layar kan? Lin Zentian tersenyum dari telinga ke telinga. Lin Dong diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat dia menganggukkan kepalanya. Bagus, cucu yang baik. Sepertinya keluarga Lin kami akhirnya menghasilkan seorang jenius yang bisa menandingi keluarga Lei. Lin Zentian tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat Lin Dong menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Lin Xiao dan Lin Ken juga tertawa kecil sementara ekspresi rumit muncul di wajah Lin Mang. Hanya ada 4 bulan tersisa sebelum perburuan. Selama periode ini, Anda harus bekerja keras. Jika Anda memerlukan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Apapun yang bisa saya berikan akan menjadi milik Anda. Lin Zentian mengumumkan sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Mendengar kata-kata ini, banyak orang di kerumunan tercengang. Kata-kata Lin Zentian jelas menunjukkan niatnya untuk memperlakukan Lin Dong sebagai anggota inti yang paling berharga untuk dipelihara. Mirip dengan Lin Xiao di masa lalu, kecemburuan muncul di Lin Xia dan yang lainnya. Namun, kemajuan dan pencapaian Lin Dong baru-baru ini memang sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Terima kasih, kakek. Saat dia mengamati ekspresi dari kerumunan, meskipun Lin Dong tidak menolak secara verbal, di dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia memiliki jimat batu misterius, sehingga sumber daya keluarga Lin sekarang memiliki sedikit daya tarik baginya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak membutuhkan sumber daya dari keluarga Lin, dia kadang-kadang akan meminta dari mereka. Lagi pula, dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan karena dia mengandalkan kecepatan pelatihan yang saleh yang diberikan jimat batu kepadanya. Lin Zentian melambaikan tangannya sambil terus mendiskusikan hal-hal lain dengan keluarga. Akhirnya, family gathering ini berakhir. Saat Lin Zentian berjalan pergi, tawa yang jelas dan cerah masih bisa terdengar. Lin Dong dengan ringan mengepalkan tinjunya saat dia mengerti bahwa lelaki tua itu telah menaruh semua harapannya pada cucu ini. Sama seperti bagaimana dia menaruh semua harapannya pada Lin Xiao saat itu. Kakek, yakinlah, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya saat senyum yang sedikit dingin muncul di wajahnya. Tentu saja, masih ada orang bernama Lin Langtian. Bab 37, Terobosan. Di kamarnya, Lin Dong duduk di tempat tidurnya saat dia dengan sangat hati-hati mengeluarkan kotak kayu yang tersembunyi di pakaiannya dan kemudian mengeluarkan buah lumpur kuning dari dalam. Saat buah lumpur kuning terekspos, aroma menyenangkan terpancar yang dapat memikat siapapun di dekatnya. Lin Dong menatap buah lumpur kuning ini saat dia meletakkannya di telapak tangan kanannya. Pikirannya berkedut, mendesak jejak kekuatan Yuan mengalir dari benih kekuatan Yuan dalam dirinya ke dalam jimat batu yang tertanam di telapak tangannya. Saat kekuatan Yuan menyembur masuk, Lin Dong bisa melihat simbol misterius samar di bagian bawah kulit telapak tangannya mulai bersinar saat jejak cahaya terang merembes keluar dari pori-pori telapak tangannya dan menyinari buah lumpur kuning. Buah lumpur kuning dengan cepat layu saat cahaya misterius menyinarinya. Saat cahaya memudar, 2 pil kuning tua diletakkan dengan tenang di telapak tangan Lin Dong. Setelah menyaksikan adegan ajaib ini, kekaguman memenuhi mata Lin Dong saat ketertarikannya dengan jimat batu sekali lagi semakin dalam. Dikatakan bahwa beberapa individu yang sangat kuat mampu mengkristalkan energi mental menjadi simbol yang memiliki semua jenis efek ajaib. Mungkin beginilah cara stone talisman terbentuk.
Lindong meraih pil suam-suam kuku saat ia merenungkan. Dia kadang-kadang mendengar desas-desus seperti itu, tetapi cerita-cerita ini berasal dari jauh dan dia belum mengalami dunia luar untuk mengkonfirmasinya. Dibandingkan dengan dinasti Yan Agung yang besar dan megah, kota Qing yang terlalu kecil. Suatu hari, aku harus menjelajah ke dunia luar. Lindong tersenyum, jauh di lubuk hatinya muncul jiwa petualang. Dia yakin bahwa dia tidak akan terbatas pada kota kecil Qing yang ini. Namun, sebelum itu, mari kita mulai latihan dulu. Semangat petualang dalam hati Lindong dengan cepat tersapu oleh kenyataan dingin saat ia tak berdaya merentangkan tangannya. Saat ini, dia bahkan bukan anjing top di kota Qingyang. Bagaimana bisa ada harapan untuk menjelajah ke dunia luar yang mengasyikkan namun berbahaya? Saat dia memasukkan pil kuning tua ke dalam mulutnya, Lindong duduk di tempat tidurnya saat dia merasakan aliran kekuatan obat murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Senyum terbentuk di wajahnya saat ia berkonsentrasi menyerap kekuatan obat, memungkinkan benih kekuatan Yuan dalam saluran batinnya untuk tumbuh. Sejak pertarungan dengan generasi muda keluarga Xie, khususnya, fakta bahwa dia tidak kalah bahkan melawan Lei Li. Reputasi Lindong di antara generasi muda di keluarga Lin tiba-tiba melejit. Faktanya, reputasinya sekarang melebihi Lin Xia dan Lin Hong. Orang muda cenderung gegabah dan berdarah panas. Di masa lalu, setiap kali mereka bentrok dengan anggota generasi muda dari keluarga Lei dan Xie, mereka selalu kalah, terpaksa melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Namun, berkat Lindong, situasinya kini berubah menjadi lebih baik. Paling tidak, setiap kali anggota generasi muda di keluarga Lin bertemu dengan anggota generasi muda lainnya dari keluarga Xie, yang terakhir tidak lagi berani menggertak mereka secara langsung. Lindong acuh tak acuh bahkan ketika reputasinya melonjak. Sebaliknya, ia memilih untuk memfokuskan sebagian besar waktunya pada pelatihan. Bahkan ketika dia sesekali mengunjungi keluarga Lin, dia akan langsung pergi ke perpustakaan seni bela diri. Setiap kali anggota generasi muda lainnya mengundangnya untuk bergaul dengan mereka, dia akan menolak dengan sopan. Oleh karena itu, dia tidak menyebabkan banyak riak di kota Qingyang. 2 bulan berlalu dengan cepat saat Lindong mempertahankan gaya hidup yang tenang ini. Selama waktu 2 bulan ini, Lindong tidak pernah mengabaikan pelatihannya. Berkat ketekunannya, dia bisa melihat Yuan Power Seed yang berada di dalam saluran batinnya tumbuh lebih terkonsentrasi dan lebih besar. Terkadang, ketika Yuan Power Seed mencoba menembus dantian, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa penghalang dantian yang dulu tak tertembus, mulai sedikit goyah. Selama 2 bulan pelatihan ini, Lindong telah benar-benar menghabiskan 10 pil buah lumpur kuning dan 2 pil Flaming Crimson Reishi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia terpaksa kembali ke bazar bawah tanah dan menukar cairan Ling Talisman Batu yang telah diencerkan dengan 10 batang eliksir kelas 3. Ini memastikan bahwa dia memiliki persediaan yang konstan selama 2 bulan ini. Tentu saja, ketika dia kembali ke pasar, Lindong dengan hati-hati memilih lokasi bawah tanah lainnya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah berhati-hati saat menangani cairan Ling Talisman Batu. Selama 2 bulan ini, meskipun Lindong membuat kemajuan luar biasa, King Tan benar-benar mengalahkannya. Mungkin itu karena konstitusi tubuhnya yang misterius. Meskipun King Tan jarang menggunakan ramuan, kemajuan pelatihannya hampir secepat Lindong, bahkan dengan bantuan dari jimat batu. King Tan dengan lancar berkembang ke lapisan 7 tubuh temperet. Meskipun dia tidak menjalani pelatihan yang ketat, tubuhnya tampaknya menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Lindong tercengang saat menghadapi situasi aneh ini. Suatu kali, ketika Lin Xiao kembali ke rumah dan mengetahui tentang masalah ini, dia juga menunjukkan reaksi terkejut yang sama. Setelah banyak merenung, mereka masih tidak dapat memahami situasinya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menghubungkannya dengan konstitusi tubuh unik King Tan. Meskipun faktanya masih kabur, Lin Xiao dan Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh King Tan memang unik. Namun, ini adalah penyebab perayaan dan kesengsaraan. Setelah banyak diskusi, keduanya memutuskan bahwa yang terbaik adalah merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika berita keluar, itu dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak terduga. Selain itu, setelah menyaksikan kemajuan pelatihan King Tan yang cepat, Lindong pergi ke perpustakaan seni bela diri untuk menemukan beberapa seni bela diri yang lebih cocok untuk anak perempuan. Setelah menyempurnakan seni bela diri itu menggunakan Stone Talisman Glowing Shadow,
dia kemudian secara pribadi mengajarkannya kepada King Tan, untuk memungkinkannya melindungi dirinya sendiri. Saat perburuan kota Qingyang mendekat, kota Qingyang semakin ramai. Meskipun masih ada sekitar 2 bulan sebelum perburuan, banyak orang sudah dengan bersemangat mendiskusikannya. Semua orang tahu bahwa perburuannya adalah kedok bagi faksi-faksi utama kota Qingyang untuk bersaing satu sama lain. Dalam setiap perburuan, setiap faksi akan menyumbangkan hadiah, dan tentu saja, hadiah ini cenderung sangat menggiurkan. Secara alami, faksi yang menang akan dapat mengklaim semua hadiah. Dalam perburuan sebelumnya, keluarga Lei dan Xie dapat memanfaatkan fakta ini untuk mengklaim beberapa hadiah selangit dari keluarga Lin dan Raging Blade Dojo. Untuk perburuan yang akan datang, tentu saja, banyak orang berspekulasi tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang akhirnya di antara 4 faksi utama. Tentu saja, faksi yang sangat disukai masih keluarga Lei. Bagaimanapun, mereka adalah faksi paling mapan di kota Qingyang dan mereka memiliki sumber daya yang besar untuk dibelanjakan. Terlebih lagi, hingga saat ini, belum ada yang mampu mengancam posisi Lei Li sebagai generasi muda nomor 1 di kota Qingyang. Bahkan, dikabarkan bahwa Lei Li akan naik ke level Yuan dunia sebelum perburuan dimulai. Jika demikian, keluarga Lei akan memiliki sekitar 80% peluang kemenangan untuk perburuan yang akan datang. Di bawah kecemerlangan Lei Li, anggota generasi muda di sisa 3 faksi utama tampak loyo dibandingkan. Lindong tidak tahu banyak tentang spekulasi dan diskusi ini saat dia melanjutkan pengasingannya untuk fokus pada pelatihannya. Meskipun demikian, bahkan jika dia tahu, dia mungkin akan mengabaikan mereka karena dia tahu bahwa masa depan tidak ditentukan. Saat ia berlatih dengan tenang, Lindong telah berhasil mencapai hasil yang sangat baik dalam 2 bulan ini. Selama periode ini, dia telah mencoba beberapa ratus kali untuk menembus penghalang Yuan. Menjelang akhir 2 bulan, dia memutuskan untuk melestarikan dan memusatkan semua sumber dayanya dan akhirnya berhasil menembus penghalang Yuan Dan ketika benih kekuatan Yuan akhirnya menerobos dan memasuki Yuan Dan, untuk kegembiraan Lindong yang bersemangat, dia bisa merasakan transformasi yang terjadi di setiap bagian tubuhnya. Sensasi itu mirip dengan naga yang tenggelam yang membubung ke langit, atau seekor ikan yang akhirnya dilepaskan ke laut. Bab 38, Perubahan. Maju ke Temperate Body 9 terlayar tidak mengejutkan Lindong. Setelah 2 bulan pelatihan tambahan, ditambah penggunaan ramuan secara bebas, benih kekuatan Yuan di tubuhnya telah lama mencapai kekuatan yang cukup untuk mengatasi penghalang Yuan Tian. Alasan mengapa Lindong menunggu adalah karena dia sangat ambisius. Setelah dia maju ke lapisan ke-9, dia ingin segera mencoba level Yuan dunia. Ide ini bisa dibilang sedikit gila. Meskipun Temperate Body 9 terlayar dan Earthly Yuan level hanya selangkah lagi, ada jurang besar di antara mereka berdua. Secara sederhana, seorang praktisi Yuan duniawi dapat dengan mudah mengirim beberapa individu di lapisan ke-9 Temperate Body. Ini menggambarkan jurang yang lebar di antara keduanya. Ketika kebanyakan orang mencapai Temperate Body 9 terlayar, mereka biasanya akan melanjutkan pelatihan reguler mereka. Hanya ketika kekuatan Yuan dalam dan Tian mereka telah mencapai tingkat tertentu, barulah mereka berani maju ke tingkat Yuan duniawi. Faktanya, hanya segelintir orang gila yang berani mencoba sesuatu yang mirip dengan Lindong. Tentu saja, meskipun langkah ini terdengar gila, bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk melakukannya. Lagi pula, Yuan Power Seed miliknya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Selanjutnya, dia telah menyerap pil eliksir dalam jumlah besar dan melakukan persiapan yang ekstensif. Karena itu, dia punya kesempatan. Huff, seperti panah, seteguk asap putih terbatuk keluar dari tenggorokan Lindong. Mata Lindong terbuka dengan lembut saat sensasi hangat memenuhi perut bagian bawahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa seperti penuh dengan energi. Rasanya sangat berbeda setelah saya membuka dantian saya. Saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya, semangat Lindong sedikit terangkat. Membuka dantian seseorang sangat penting bagi praktisi manapun karena itu adalah langkah yang paling penting dan mendasar. Nanti, saya akan bisa berlatih seni rahasia setelah mencapai level Yuan dunia. Pada saat itu, kekuatan Yuan Powerku juga akan meningkat secara dramatis. Seni rahasia, ini hanyalah 2 kata sederhana. Namun, dengan santai menyebutkan kata-kata ini dapat menyebabkan konflik yang menghancurkan. Bagaimanapun, seni rahasia benar-benar berbeda dari seni bela diri normal.
Meskipun seni bela diri dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan Yuan seseorang, seni rahasia dapat meningkatkan kekuatan Yuan seseorang dari akarnya. Berdasarkan informasi langka yang diketahui Lindong, seni rahasia juga memiliki kategori yang berbeda. Namun, mereka tidak serumit seni bela diri karena hanya memiliki 3 kategori. Dari yang terendah hingga tertinggi, seni rahasia tingkat ketiga, seni rahasia tingkat kedua, dan seni rahasia tingkat pertama. Itu adalah klasifikasi yang sederhana namun efektif. Keluarga Lin juga memiliki satu manual seni rahasia tetapi itu hanya tingkat ketiga. Meskipun demikian, manual itu secara pribadi dilindungi oleh Lin Zentian. Di dalam keluarga, hanya praktisi yang telah maju ke tingkat Yuan dunia yang dapat mengetahui keberadaannya dan mempelajarinya. Sehubungan dengan manual seni rahasia itu, Lindong kadang-kadang mendengar Lin Xiao menyebutkannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami, dia masih tahu betapa pentingnya hal itu. Di tempat tidurnya, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia mencoba menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Masih terlalu dini untuk berpikir tentang seni rahasia. Lagi pula, begitu dia secara resmi naik ke level Yuan dunia, Lin Zentian pasti akan memberikan manual seni rahasia itu kepadanya di atas piring perak. Lindong meraih di bawah bantalnya dan mengeluarkan 2 botol. Terkandung dalam botol pertama adalah 10 pil eliksir berwarna cerah, sementara yang lain berisi banyak mutiara yin putih yang memancarkan aura dingin yang menakutkan. Lindong mengeluarkan 2 pil eliksir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kira-kira setengah jam kemudian, dia berhasil menyerap sepenuhnya kekuatan obat ke dalam dantiannya dan dia merasakan jumlah kekuatan Yuan dalam gelombang dantiannya. Saat dia merasakan getaran dalam kekuatan Yuan dantian, Lindong mengeluarkan mutiara yin dari botol lainnya. Meskipun dia telah menutupi telapak tangannya dengan lapisan kekuatan Yuan, dia masih bisa merasakan tusukan rasa sakit dari aura dingin. Tingkat Yuan dunia yang disebut pada dasarnya menggabungkan kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang dengan energi yin, sehingga memperkuat kekuatan Yuan seseorang. Untuk selanjutnya, langkah terpenting adalah menyerap energi yin dari antara langit dan bumi. Namun, Lindong tidak peduli dengan energi yin yang ada di antara langit dan bumi. Bagaimanapun, energi yin yang terkandung di dalam mutiara yin ini, yang berasal dari tubuh King Tan, memiliki kualitas kelas 5. Oleh karena itu, jika dia berhasil menggabungkannya dengan Yuan power-nya, itu akan ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih besar. Saat dia mencengkeram mutiara yin, Lindong menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu sedikitpun. Ketika mutiara yin memasuki tubuhnya, tubuh Lindong langsung menegang saat udara dingin yang dingin menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya dan bahkan kulitnya dengan cepat tertutup lapisan es. Udara dingin yang dingin terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya, namun berkat pelatihan sebelumnya, tubuh Lindong sudah cukup kuat untuk menahan dingin. Brr, wajah Lindong memucat saat giginya bergemeletuk tanpa henti. Dia menyadari mutiara yin memasuki tubuhnya dan langsung masuk ke dantiannya. Setelah mencapai tujuan akhirnya, itu segera menyebabkan pergolakan. Saat dia mengalami dampak ledakan dari kekuatan Yuannya yang bertabrakan dengan energi yin, ekspresi wajah Lindong berubah. Dia menyadari bahwa dia mungkin terlalu memaksakan dirinya karena kekuatan Yuan di dalam dantiannya tidak dapat menahan energi yin. Puff, keributan di dantiannya berangsur-angsur meningkat. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya merah yang sehat kembali ke pipi Lindong saat dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Terkandung di dalam seteguk darah itu, ada gumpalan es. Terbukti, usaha terbaru Lindong telah gagal. Sayang sekali, saat Lindong menyeka noda darah di sudut mulutnya, cahaya merah yang sehat berangsur-angsur kembali ke pipi pucatnya. Pada awalnya, dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Namun, setelah beberapa saat merenung, dia menyadari bahwa meskipun usahanya untuk bergegas ke tingkat Yuan dunia telah gagal, dia telah belajar banyak dari pengalaman ini. Selanjutnya, ia berhasil mendapatkan beberapa kemajuan juga. Lagi pula, sekarang ada jejak energi yin di dalam dantiannya dan telah berhasil digabungkan dengan kekuatan Yuannya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah langkah kecil, ini masih merupakan peningkatan kecil. Saat dia menyimpan botolnya, Lindong meneteskan 2 tetes Stone Jimat Ling Liquid ke dalam mulutnya sebelum dia meninggalkan kamarnya. Meskipun dia hanya berhasil mengumpulkan sedikit energi yin dari satu mutiara yin, dia tidak merasa terganggu karena dia memiliki persediaan mutiara yin yang cukup. Selanjutnya, setelah pengalaman ini,
dia yakin bahwa dia akan lebih sukses di lain waktu. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai level Yuan dunia. Waktu berlalu seperti air yang mengalir, dalam sekejap mata, musim gugur telah berlalu saat musim dingin mendekat. Kepingan salju menari-nari di udara saat mereka dengan lembut melayang ke tanah, menyebabkan tanah berkilau. Itu benar-benar pemandangan yang indah. Saat kota Qingyang perlahan dikelilingi oleh salju, suasana di kota secara bertahap mencapai puncaknya. Ini karena hanya ada 10 hari tersisa sebelum perburuan kota Qingyang dimulai. Di area terbuka yang dipenuhi salju di dalam hutan, dua sosok saling bersilangan. Saat telapak tangan dan tinju mereka bertabrakan, dampaknya menyebabkan kepingan salju di sekitar mereka benar-benar tersebar. Dua sosok, satu stabil sementara yang lain anggun seperti kupu-kupu saat dia mengayunkan tangannya yang seperti batu giok. Gerakannya sangat gesit, namun juga terlihat elegan. Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, satu sosok menyentak bahunya saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan wanita muda itu buru-buru mundur beberapa langkah. Saya menyerah. Sepertinya saya tidak bisa menang. Wanita muda itu cemberut saat dia dengan enggan menatap pria muda di depannya. Lindong tersenyum sambil menatap wanita muda yang malu-malu itu, kekaguman memenuhi hatinya. Hanya dalam waktu 1 bulan, dengan bantuan darinya dan berkat konstitusi tubuh unik King Tan, dia hampir naik ke temperet body 8 terlayar. Bahkan, dia sudah sangat dekat. Saat ini, Lindong sedang memberikan beberapa seni bela diri kepada King Tan dan dia hampir menguasainya. Oleh karena itu, King Tan tidak lagi tidak berdaya seperti sebelumnya. Faktanya, berdasarkan perhitungan Lindong, satu-satunya anggota generasi muda di keluarga Lin yang bisa mengalahkannya mungkin adalah Lin Hong dan Lin Xia. Lindong Ge, hanya dalam beberapa hari, itu akan menjadi perburuan kota Qingyang. Kamu harus bekerja keras. King Tan tersenyum manis saat dia mendekati Lindong. Mengulurkan tangan mungilnya sebelum dengan lembut menyapu kepingan salju di bahu Lindong. Saat ia menatap wanita muda yang elegan di depannya, Lindong tersenyum sambil mengangguk. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan erat menepuk kepala kecil King Tan. Namun, saat telapak tangannya menyentuhnya, tubuh Lindong membeku saat ekspresi terkejut memenuhi matanya. Di bawah tatapan heran Lindong, jimat batu yang tersembunyi di telapak tangannya, tiba-tiba melepaskan cahaya ledakan. Begitu cahaya muncul, King Tan langsung pingsan. Sama seperti King Tan pingsan, kekuatan hisap yang kuat pecah dari telapak tangan Lindong. Karena kekuatan hisap ini, dingin-dingin yang menakutkan di dalam tubuh King Tan segera tersedot keluar dan dengan kasar dipindahkan ke tubuh Lindong melalui telapak tangannya. Saat ia diserang oleh dingin-dingin yang mengerikan itu, tubuh Lindong langsung ditutupi oleh lapisan tipis es. Saat ini, dia telah berubah menjadi manusia es. Bab 39, Panggung Yuan Duniawi. Perubahan mendadak menyebabkan rasa takut meningkat di hati Lindong. Dingin yang mendinginkan yang menyembur ke dalam dirinya dari tubuh King Tan sangat kuat dan dingin. Faktanya, itu berada pada level yang sama sekali baru dibandingkan dengan dinginnya dingin yang terkandung dalam mutiara yin. Lindong kehilangan kendali atas tubuhnya karena secara bertahap ditutupi lapisan demi lapisan es. Sensasinya mirip dengan memiliki banyak jarum baja yang menusuk setiap bagian tubuhnya dengan marah. Karena rasa sakit yang hebat itu, tubuh Lindong dan organ-organ dalamnya mulai berputar dan meliuk kesakitan, bahkan aliran darahnya menjadi lamban. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi situasi yang mengerikan. Namun, saat ia menghadapi keadaan yang mengerikan ini, Lindong tidak berdaya. Saat dia bertemu dengan Chilling Colt seperti binatang yang menakutkan dari tubuh King Tan, dia tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak ada artinya jika dibandingkan. Namun, dia tidak mengerti alasan mengapa ada perubahan mendadak pada jimat batu hari ini. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan King Tan. Namun, kejadian ini tetap saja terjadi. Di bawah invasi dingin yang dingin, Lindong secara bertahap mulai kehilangan kesadaran. Namun, tepat sebelum dia pingsan, jimat batu yang tertanam di telapak tangannya akhirnya bergerak. Kekuatan hisap dengan cepat meletus dari Stone Talisman. Segera setelah itu, setiap sedikit energi yin menyebar ke seluruh tubuh Lindong dengan cepat diserap dan ditelan oleh jimat batu. Bas-bas. Tepat setelah semua energi yin dalam tubuh Lindong telah terkuras, jimat batu mulai bergetar. Beberapa saat kemudian,
Pulsa energi yin biru es langsung dipancarkan dari jimat batu dan mengikuti saluran internal Lindong dan dengan cepat menyembur ke arah dantiannya. Meskipun denyut energi yin biru es ini tampak seperti jumlah yang kecil, kesadaran Lindong yang tersisa merasakan gentar dari kekuatan ini. Dia bisa merasakan bahwa denyut energi yin biru es ini tidak sesederhana kelihatannya. Denyut energi yin biru es itu mengalir langsung ke dantian Lindong. Segera setelah itu, Lindong bisa merasakan pertempuran yang sangat sengit pecah di dantiannya lagi. Saat energi yin dan kekuatan yuan bertabrakan, dia samar-samar bisa merasakan semburan kecil rasa sakit dari dantiannya. Saat dia menghadapi bentrokan yang sedang berlangsung, Lindong hanya bisa duduk di samping tanpa daya karena dia sudah kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Namun, dia diam-diam menghela nafas lega karena dia bisa merasakan bahwa energi yin, mungkin karena jimat batu, tidak sebrutal yang dia harapkan. Oleh karena itu, setelah 70-80% energi yin perlahan-lahan dicukur habis oleh pertempuran, kekuatan yuan dan energi yin di dalam dantiannya akhirnya mulai menyatu. Di dalam dantiannya, kedua kekuatan itu secara bertahap menyatu. Yuan power yang awalnya tidak berwarna tiba-tiba berubah menjadi warna biru tua. Selanjutnya, Yuan Power Seed yang awalnya berukuran kepalan tangan tiba-tiba menguap menjadi kabut biru tua yang dingin. Di pinggiran kabut, Lindong bisa dengan jelas merasakan jejak dingin yang mendinginkan. Sama seperti kabut biru gelap es terbentuk, tubuh Lindong tersentak keras. Seketika, dia merasakan kekuatan menakutkan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya dengan cepat melonjak keluar dari bagian terdalam tubuhnya sebelum akhirnya menyebar ke setiap sudut dan celah tubuhnya. Retak-retak. Dalam hal ini, retakan mulai muncul di lapisan es yang mengelilingi tubuh Lindong saat bongkahan es mulai berjatuhan. Lindong fokus pada dantiannya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat dantiannya sendiri. Kabut es biru tua sangat memikat saat perlahan-lahan berputar. Di sekelilingnya, ada jejak Yuan Power, diwarnai dengan dingin, dan tersedia untuk digunakan Lindong. Lindong menenangkan pikirannya dan meninggalkan dantiannya. Dengan mata tertutup rapat, dia bisa merasakan riak aneh menyebar dari dalam pikirannya. Dia sekarang bisa dengan jelas merasakan setiap detail dari sekelilingnya hingga radius 10 meter. Apakah ini panggung Yuan duniawi? Perasaan memegang kendali menyebabkan tubuh Lindong gemetar tak terkendali dalam kegembiraan. Maju ke tahap Yuan duniawi menunjukkan bahwa dia telah resmi menjadi seorang praktisi sejati. Bagaimanapun, ini adalah pos pemeriksaan besar pertama di jalur pelatihan. Untuk menerobos rintangan ini, Lindong telah bekerja keras selama periode ini. Namun, perkembangan tak terduga hari ini akhirnya membantu menggabungkan energi yin dan kekuatan yuan di dalam dantiannya, sehingga memungkinkan dia untuk maju ke tahap yuan duniawi. Menerima kejutan yang luar biasa ini menyebabkan Lindong tiba-tiba memiliki keinginan untuk berteriak ke langit dan mengumumkan kegembiraannya. Namun, dia berhasil menekan keinginan ini tepat di detik terakhir. Di hutan lebat, lapisan es di tubuh Lindong telah benar-benar jatuh dan berubah menjadi genangan air di tanah di bawahnya. Segera setelah itu, Lindong mengguncang tubuhnya, saat dia dengan lembut membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sinar cahaya biru es melintas di matanya sebelum segera menghilang. Saat Lindong mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam ototnya telah tumbuh beberapa kali. Faktanya, berdasarkan dugaannya, satu pukulan normal darinya sekarang mungkin menyaingi penetrating fist 10 Echo dari sebelumnya. Hufet, Lindong menghembuskan napas yang agak sedingin es, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan yang rumit. Ini adalah segel gerbang ajaib. Lindong sangat penasaran untuk mengetahui seberapa kuat segel gerbang ajaib setelah dia maju ke tingkat kekuatan baru ini. Saat Lindong dengan terampil mengeksekusi segel tangan yang berbeda, aliran Yuan Power biru es dengan cepat mengalir dari kabut biru es di dalam dantiannya dan berkumpul di bawah telapak tangan Lindong. Saat Yuan Power biru es yang indah itu menyelimuti telapak tangan kanan Lindong, hawa dingin naik, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Bang! Saat dia menyelesaikan segel tangan terakhir, Lindong maju selangkah. Dia segera membanting telapak tangannya ke batang pohon yang setebal 2 paha, tepat di depannya. Segel tangan meledak dan pohon tebal itu segera hancur berantakan. Banyak pecahan peluru kayu terbang ke segala arah. Selanjutnya, tepat pada titik tumbukan, ada lapisan es. Jika serangan ini mendarat di tubuh manusia,
hanya energi yin yang terkandung dalam kekuatan Yuan saja akan menyebabkan lawan sangat menderita. Kekuatan praktisi Yuan duniawi jauh melebihi praktisi tubuh temperet manapun. Saat ia menyaksikan kekuatan di balik pukulannya, ekspresi kegembiraan muncul di mata Lindong. Tepat ketika dia hendak merayakan, dia berbalik dan menyadari bahwa King Tan masih terbaring tak sadarkan diri di tanah dan seketika ekspresi canggung muncul. Alasan mengapa dia berhasil maju ke tahap Yuan dunia adalah karena jimat batu misterius telah menyerap dingin-dingin yang menakutkan di dalam tubuh King Tan dan menjinakkannya sebelum mengizinkannya memasuki dantian Lindong. Atau yang lain, berdasarkan kemampuan Lindong, jika dia mencoba menyerap dingin-dingin di dalam tubuh King Tan, dia mungkin akan berubah menjadi patung es. Syukurlah, dia baik-baik saja. Kalau tidak, ayah dan ibu pasti akan membunuhku. Setelah pemeriksaan cepat, Lindong menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa King Tan hanya pingsan. Sambil mengelus telapak tangan kanannya, dia mengeluarkan senyum sedih sebelum dia mengangkat putri cantik yang tertidur itu membawanya keluar dari hutan. Berkat perkembangan tak terduga hari ini, Lindong berhasil maju ke tahap Yuan dunia di depan harapannya. Meskipun demikian, itu pasti kabar baik bahwa dia bisa menyelesaikan langkah ini sebelum perburuan kota Qingyang. Keluarga Lei dan Xie telah mendapat banyak keuntungan dari keluarga Lin saya. Sudah waktunya untuk membuat mereka memuntahkan semuanya. Saat ia membawa wanita muda kembali ke rumah, seringai muncul di wajah Lindong. Bab 40, perburuan dimulai. Menjelang akhir tahun, hiruk-pikuk kota Qingyang berangsur-angsur mencapai puncaknya ketika segala macam orang dari berbagai faksi dalam jarak ratusan mil berbondong-bondong menuju kota. Jalanan tidak pernah begitu penuh. Pemain utama dalam perburuan ini adalah beberapa faksi utama di kota Qingyang. Namun, ada juga kontestan dari faksi lain juga. Tentu saja, persaingan di antara kelompok-kelompok yang lebih kecil tidak sepanas persaingan antara 4 faksi besar. Faktanya, sebagian besar faksi kecil ini hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi keluarga atau desa mereka. Terlepas dari tujuan masing-masing, perburuan kota Qingyang bisa dibilang merupakan acara terbesar yang diadakan dalam jarak beberapa mil. Oleh karena itu, setiap anggota generasi muda yang unggul dalam acara ini tidak hanya akan melihat reputasi dan statusnya yang melejit, tetapi juga keluarga. Perburuan diadakan pada hari pertama tahun baru Imlek dan lokasinya adalah arena monster yang terletak di pinggiran kota Qingyang. Tempat ini memiliki beberapa arsitektur termegah di seluruh kota. Bangunan itu sangat besar dan mencakup beberapa kilometer hutan dan tepat di tengahnya ada sebuah bukit kecil yang telah diubah menjadi panggung raksasa. Duduk di sana, akan banyak tamu, semua sangat menunggu untuk menyaksikan kelahiran juara terbaru. Banyak orang yang mengantisipasi menunggu dengan napas tertahan saat jarum menit pada jam akhirnya berdetak hingga hari perburuan. Ketika akhirnya tiba waktunya, suasana sibuk kota Qingyang meledak menjadi tsunami orang-orang yang bergegas menuju Monster Arena. Seluruh tempat dipenuhi dengan udara yang menakjubkan. Apakah ini titik awal perburuan? Tanya Lindong, berdiri di menara tinggi sambil melihat ke bawah dengan terkejut ke arah hutan lebat. Berdiri di belakang Lindong adalah anggota inti dari keluarga Lin. Yang memimpin kelompok itu secara alami adalah kakek Lin Zentian, sementara Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Ya, setelah mendengar pertanyaan Lindong, Lin Zentian berseri-seri saat dia menjawab. Saat dia menatap yang pertama, ekspresi kebahagiaan dan kepuasan muncul. Setelah prestasi mengesankan Lindong, dia mulai lebih memperhatikan cucu ini. Selama periode waktu ini, dia bahkan menyarankan untuk mengajar seni bela diri Lindong secara pribadi. Namun, dia ditolak oleh Lindong karena yang terakhir ingin fokus pada peningkatan tubuhnya terlebih dahulu. Pada kenyataannya, Lindong tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya seni bela diri karena dia memiliki bayangan bersinar jimat batu. Selain itu, dia takut jika seseorang terlalu dekat dengannya, mereka mungkin secara tidak sengaja menemukan keberadaan jimat batu. Itu tidak baik. Hutan di bawah terhubung langsung ke pegunungan. Dengan demikian, akan ada banyak makhluk garang dan ganas. Setiap peserta, Hun, akan memakai tag untuk mengidentifikasi diri mereka sebelum mereka dilemparkan ke dalam hutan. Setelah itu, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk bertahan hidup. Petik 2. Lin Xiao tersenyum sebelum melanjutkan penjelasannya, selain mengkhawatirkan binatang buas ini, Anda juga harus menemukan cara untuk merebut 10 tag dari 10 peserta yang berbeda.
Hanya dengan begitu Anda akan mendapatkan hak untuk memasuki panggung raksasa di tengah hutan. Karena itu, untuk perburuan ini, Anda tidak hanya akan berburu binatang buas, tetapi juga berburu orang. Lindong sedikit gemetar ketakutan. Ternyata perburuan ini tidak sesederhana yang dia harapkan. Untuk mendapatkan 10 tag, ia harus mengalahkan 10 individu yang berbeda. Hanya dengan begitu, dia akan mendapatkan hak untuk memasuki panggung raksasa. Oleh karena itu, begitu para kontestan memasuki hutan, mereka pasti akan mulai berkelahi satu sama lain yang menyebabkan terjadinya kekacauan. Selanjutnya, sementara mereka menemukan cara untuk mendapatkan tag dari peserta lain, mereka juga harus melindungi diri dari binatang buas. Oleh karena itu, bahkan kesalahan sekecil apapun mungkin akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Ini bukan kompetisi biasa melainkan peristiwa berbahaya yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Proses seleksi semacam ini terasa sedikit kejam. Akan ada sekitar 100 tag. Oleh karena itu, hanya sekitar 10 individu yang dapat mencapai panggung raksasa dan banyak peserta akan pergi dengan kekalahan. Kompetisi yang benar-benar tanpa ampun. Lin Zentian mengucapkan sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Lindong mengangguk. Hanya 10% kesempatan, dia tidak memiliki kesempatan untuk bersantai sama sekali. Haha. Berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia pasti akan berhasil naik ke panggung raksasa. Lin Ken berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lin Zentian menjadi cerah. Hampir setengah bulan yang lalu, dia mendapat kabar bahwa Lindong telah berhasil maju ke lapisan ke-9 Temperate Body. Kemajuan pelatihan ini bahkan lebih luar biasa daripada Lin Xiao di puncaknya. Kali ini, peringkat keluarga Lin kami akan berada di pundak Lindong. Mendengar kata-kata ini, senyum tanpa sadar muncul di wajah Lin Xiao. Saat ia menepuk bahu Lindong, ekspresi kepuasan dan kebanggaan muncul di matanya. Haha, Lin Zentian, sudah lama, sepertinya kamu masih hidup. Saat keluarga Lin sedang berbicara di antara mereka sendiri, sebuah tawa terdengar dari dekat. Setelah mendengar tawa ini, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya mengerutkan alis mereka saat senyum di wajah mereka memudar. Lindong menoleh ke arah suara itu berasal hanya untuk melihat kerumunan besar orang mendekati mereka. Kemanapun kerumunan ini lewat, semua orang di dekatnya akan segera memberi jalan bagi mereka dan penampilan mereka sangat mengancam. Memimpin gerombolan itu adalah 2 orang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah sutra abu-abu muda dan tampak seumuran dengan Lin Zentian. Kedua matanya cekung dan dia mengeluarkan aura dingin dan mengancam. Orang lain adalah seorang pria parubaya, dan senyum terus-menerus terpampang di wajahnya. Dia tampak ramah dan mudah didekati, namun, mereka yang benar-benar mengenalnya, tahu bahwa orang ini adalah harimau yang tersenyum. Orang tua itu adalah kepala keluarga Lei, yang dikenal sebagai Lei Bao. Yang lainnya, adalah kepala keluarga Xie, yang disebut Xie Qian. Keduanya adalah musuh keluarga Lin kami dan mereka adalah sampah. Lin Xia, yang berdiri di samping Lindong, bergumam pelan. Lindong sedikit memiringkan kepalanya saat dia melirik ke arah mereka berdua. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa mereka berdua sangat kuat. Faktanya, mereka berdua harus berada di level Heavenly Yuan. Saat tatapan Lindong menyapu mereka berdua, dia melihat 2 wajah familiar lainnya di belakang mereka, Lei Li dan Xie Yingying. Seolah-olah mereka bisa merasakan gelasir Lindong, Lei Li dan Xie Yingying segera balas menatapnya. Senyum muncul di wajah Lei Li saat dia dengan lembut mengayunkan telapak tangannya di udara kosong ke Lindong. Jelas, dia masih ingat tamparan yang Lindong berutang padanya. Pak Tua Lei, yakinlah, tulang lamaku tidak akan masuk ke peti mati sebelum kamu. Lin Zentian tersenyum saat dia mendekati mereka berdua. Tanpa mendengar nada suara mereka dan menilai dari ekspresi mereka saja, siapapun akan berpikir bahwa mereka adalah teman terbaik. Ketika seseorang memiliki banyak kekhawatiran, sulit untuk berumur panjang, Lei Bao tersenyum tipis sambil mengamati anggota keluarga Lin. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Lin Xiao dan dia mengerutkan kening saat dia merasakan energi Yuan yang kuat di dalam yang terakhir. Sepertinya rumor bahwa Lin Xiao telah memulihkan kekuatannya memang benar. Ketika seseorang kehilangan begitu banyak setiap perburuan, tentu saja ia akan marah. Ini pasti akan melukai umur panjang seseorang. Berdiri di samping Lei Bao, Xie Qian mengucapkan dengan senyum yang dalam. Saat mereka mendengar penghinaan halus dalam kata-katanya,
setiap anggota keluarga Lin sangat marah. Namun, dengan lambaian tangannya, Lin Zentian berhasil menghentikan semua orang sebelum dia menjawab dengan santai, "Kali ini, saya khawatir keluarga Xie Anda yang akan marah. Saya mendengar bahwa seorang jenius baru-baru ini muncul dari keluarga Lin. Biar ku tebak, seharusnya orang ini." Mata cekung Lei Bao tiba-tiba berbalik ke arah Lin Dong saat seringai jahat muncul di wajahnya yang keriput. Lin Dong merasa rambutnya berdiri ketika Lei Bao menatapnya. Orang tua ini jelas berita buruk. Putraku hanya memiliki reputasi kecil, itu hampir tidak layak disebut dibandingkan dengan keluarga Lei. Lin Xiao menjawab dengan acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan berdiri di depan Lin Dong. "Kita lihat saja setelah perburuan dimulai. Ingatlah untuk menyiapkan hadiahmu untuk kami." Lei Bao tersenyum saat dia dengan malas melambaikan tangannya sebelum memimpin orang-orangnya untuk langsung melewati Lin Zentian dan yang lainnya. Langkah Lei Li tiba-tiba berhenti ketika dia mencapai Lin Dong. Saat dia melirik ke arah yang terakhir dan anggota generasi muda lainnya dari keluarga Lin, dia dengan lembut bergumam, "Lin Dong, ada banyak binatang buas yang menakutkan di hutan. Anda sebaiknya berhati-hati. Jangan berakhir di perut mereka, oke?" Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, seringai muncul di wajah Lei Li. Dia memelototi Lin Dong dengan kejam sebelum akhirnya berbalik untuk pergi. "Itu, dia terlalu sombong." Lin Xia dengan marah membalas saat dia menatap belati di punggung Lei Li. Lin Dong melirik ke belakang Lei Li. Dia secara alami tahu bahwa yang terakhir mencoba untuk mengintimidasi dia. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang akan berakhir di perut binatang buas.